Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita malam hari ini kembali diberi rahmat, kembali kita diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita kembali melanjutkan mengkaji fikih, merupakan satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita ketika kita ini masih diberi nyawa, kemudian kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu untuk ibadah dibutuhkan istiqomah. Saya ulangi, orang untuk ibadah itu dibutuhkan istiqomah. Karena ketika orang itu istiqomah, maka bila dia, katakanlah sekarang mungkin karena sakit nggak bisa hadir, mungkin karena sudah sangat tua maka nggak bisa hadir, tapi dengan modal istiqomahnya amalnya akan tetap berjalan. Di dalam Al-Quran surat At-Tin Allah berfirman, illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang dia itu senantiasa amalnya baik, orang yang amal soleh, orang ini iman, falahum ajrun ghairu mamnun, maka amalnya tidak akan pernah putus. Di dalam penjelasan para ulama tafsir itu artinya begini, orang ketika dia semasa muda, katakanlah istiqomah majelis taklim, kemudian sekarang dia tua renta nggak bisa berangkat, dengan adanya ayat itu maka meskipun saat ini tidak berangkat, amalnya tidak putus. Dia mungkin istiqomah untuk sholat malam, tapi sekarang karena dia dalam keadaan terkena udzur nggak bisa, dengan adanya istiqomah amalnya tidak akan pernah putus. Maka penting sekali, bahkan saking hebatnya orang ibadah itu, tempat yang kita gunakan untuk ibadah itu nanti akan menjadi saksi. Saya ulangi, tempat yang kita gunakan untuk ibadah ini nanti akan menjadi saksi. Kenapa kita ketika sholat disunnahkan pindah-pindah? Saya sholat fardu di sini, nanti kalau sholat sunnah, saya sunnahnya pindah. Kok enggak dalam hal ini satu tempat saja, kita kok malah sunnahnya pindah-pindah? Karena di dalam tempat yang kita gunakan ibadah itu nanti akan menjadi saksi kita di akhirat. Maka dengan kita memperbanyak tempat ibadah akan semakin banyak saksi kita di akhirat. Yauma idzin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka auha lah. Pada hari kiamat bumi itu akan menjadi saksi semua manusia. Dan Allah mewahyukan kepada bumi, bumi ceritakan amal orang ini. Makanya saking hebatnya ibadah Rasulullah, beliau
memberikan pesan kepada para sahabat, selama di muka bumi hati-hati. Mungkin orang ibadah merasa dia nggak ada yang melihat, jangan pernah berkecil hati. Bumi pun yang kita gunakan ibadah itu akan menjadi saksi. Pun saat orang dia maksiat karena nggak dilihat orang, kemudian dia merasa aman, ini salah. Karena tempat yang dia gunakan untuk maksiat pun akan menjadi saksi. Makanya kita ketika bisa ibadah seperti ini menjadi satu nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya di dalam beribadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan semoga kita ini oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan makna syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dan hukumnya, di mana syahadat asyhadu alla ilaha illallah ini wajib diucapkan oleh orang yang dia di luar Islam. Dan bila dia sebagai seorang muslim, maka dia juga tetap wajib mengucapkan dua kalimat syahadah di dalam sholat, dan itu disebut tasyahud. Lalu kita melanjutkan pembahasan sekarang makna syahadatul rasul. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna ikrar kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu apa? Anta lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Kamu mengetahui, kamu meyakini, kamu membenarkan, dan kamu mengimani anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qursi Abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Makna ketika kita ikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, kita itu berarti tahu, kita yakin, kita membenarkan, dan kita itu mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Mengkaji kalimat ini berdasarkan kitab itu sangat penting. Karena kalau kita membaca terjemahan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi seringkali di masyarakat itu muncul pertanyaan, makna bersaksi itu apa, Ustaz? Jelas ya? Makna bersaksi itu apa? Jadi makna syahadat itu adalah anta lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Kamu tahu, kamu yakin, kamu membenarkan, dan kamu iman
bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Penting sekali untuk mengikrarkan dua kalimat syahadah memakai makna ini. Saya ulangi, memakai makna ini. Umpamanya sekarang kan beda. Ayo coba ikrarkan dua kalimat syahadah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dengan saya mengetahui, saya meyakini, saya membenarkan, dan saya mengimani tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tekanan makna daripada syahadat itu pada 4 hal ini. Kita tahu, kita yakin, kita membenarkan, dan kita iman Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Dan ketika kita syahadatul Rasul, 4 hal ini juga ada. Kita tahu, artinya sudah nggak ragu lagi. Kita yakin, kita itu membenarkan, dan kita itu mengimani Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu siapa? Karena orang itu harus tahu sejarah Nabi Muhammad, minimal sejarah global. Saya ulangi, sebagaimana kita tahu Allah dengan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, itu kan sifat Allah. Jelas ya? Orang itu juga harus kenal Nabi Muhammad. Makanya dalam kitab ini dilanjutkan, bersaksi bahwa anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Bin Abdillah, putra Sayyid Abdullah, bin Abdul Muttallibi, putra Sayyid Muttalib, Abdul Muttalib, bin Hashim, putra Hashim, bin Manaf, itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi Rasulullah itu beliau ketika menjadi seorang nabi, saya ulangi, ketika menjadi seorang nabi, syarat untuk menjadi nabi itu harus punya garis keturunan Nabi Ibrahim. Saya ulangi ini. Dalam konteks kenabian, nggak bisa orang tiba-tiba ngaku jadi nabi ketika dia itu latar belakangnya nggak jelas, itu nggak bisa. Mohon maaf, ada orang namanya umpamanya Suparlan, bapaknya siapa nggak tahu, kakeknya siapa nggak tahu, terus ngaku jadi nabi. Ini nggak mungkin benar. Karena syarat seorang nabi itu harus keturunan Nabi Ibrahim. Dalam perjalanan sejarah para nabi itu didominasi oleh keturunan Nabi Ibrahim dari putra beliau yang bernama Ishak. Saya ulangi, dalam sejarah kenabian, jadi Allah itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi, menjadikan nabi harus dari keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu beliau punya anak banyak. Dari Sayyidah Sarah, dari Hajar, kemudian nanti menikah lagi dengan Konturoh. Tapi yang diketahui dalam sejarah itu Sayyidah Sarah punya anak bernama Ishak. Hajar punya anak bernama Ismail. Ishak ini kemudian punya anak bernama Nabi Yakub. Yakub ini disebut Israil. Saya ulangi, disebut Israil. Israil kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya Abdullah. Il itu artinya Allah. Maka Israil, Israil, Israfil, Mikail, Jibril. Il itu merujuk pada nama Allah. Maka Nabi Yakub dijuluki Israil itu beliau bangga. Karena makna Israil itu adalah Abdullah atau hamba Allah.
Beliau punya anak 12. Anak-anaknya ini maka disebut Bani Israil. Artinya anak-anak Nabi Yakub, anak-anak Israil. Kemudian dari 12 anak Nabi Yakub ini, Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Di Mesir beliau sukses, keluarganya kemudian diboyong ke Mesir. Setelah di Mesir sekian lama, awalnya kalau di dalam tafsir Sawi itu hanya sekitar 70 orang. Pada masa Nabi Yusuf memboyong keluarganya, Nabi Yakub, kakak-kakaknya semuanya dipindah ke Mesir itu 70 orang. Di Mesir sukses. Lalu setelah beberapa masa, pada masa Fir'aun, masa Nabi Musa, terjadilah benturan. Karena keturunan Bani Israel itu perkembangannya sangat cepat. Sedangkan mereka adalah imigran, pendatang. Penduduk asli Mesir, orang Kipti yang dipimpin oleh Fir'aun itu merasa terancam. Apalagi Fir'aun itu mimpi melihat ada api dari Palestina menyambar Mesir. Ketika ditanyakan semua tukang sihirnya, semua tukang sihir sepakat akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang menghancurkan kekuasaan kamu, Fir'aun. Akhirnya Fir'aun itu membuat satu kebijakan paling ekstrim. Setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Ya Pak ya. Kemudian kalau yang lahir anak perempuan dijadikan budak. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya Bani Israilat kuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Bukan. Abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Surat Al-Sad itu ayatnya gimana itu? Lupa saya. Wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Itu dalam surat Al-Baqarah ya. Wa id anjayna min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ayat itu, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian bangsa Israel dari Fir'aun. Ketika Israel itu yudabbihuna abna'akum, membunuh anak laki-laki yang lahir dari kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan tapi jadi budak. Akhirnya ini waktu lahirnya Nabi Musa akhirnya memindah atau eksodus bangsa Israel menuju Palestina. Saya ulangi, yang menuju Palestina. Lalu ketika menuju Palestina itu Nabi Musa dipimpin Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusa, sampai akhirnya pada masa Tolut dan Nabi Dawud memasuki Palestina. Sampai akhirnya raja pertama Dawud, kemudian Sulaiman, kemudian sampai Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka semua di Palestina. Semua nabi, bahkan sampai nabi terakhir Nabi Isa itu dari keturunan Nabi Ishak. Saya ulangi, keturunan Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Tiba-tiba di Mekah yang daerahnya disebut jahiliyah, orang-orang bodoh, ada orang ngaku jadi nabi. Saya ulangi ya, ada orang ngaku jadi nabi. Semua orang Yahudi dan Nasrani itu mempertanyakan, kok ada orang tiba-tiba ngaku jadi nabi, ini siapa? Saya ulangi, ini siapa? Maka Nabi Muhammad itu beliau senantiasa menyebutkan nasabnya. Saya ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf, sampai seterusnya sampai pada Nabi Ismail, setelah Ismail bin Ibrahim. Jelas ya Pak ya?
Karena ini menjadi satu ketetapan setiap nabi setelah masa Ibrahim nggak mungkin menjadi nabi kecuali punya garis keturunan Nabi Ibrahim. Jelas ya Pak ya? Lah Rasulullah itu beliau bahkan bangga punya bapak bernama Abdullah. Di dalam kitab Isy'atur Rafiq disebutkan Nabi Muhammad itu beliau senantiasa menyebut ana waladud dabihain. Saya ini putra dua laki-laki yang dikorbankan atau yang disembelih. Saya ulangi, Rasulullah dalam hadis senantiasa menyebut membanggakan leluhurnya karena menyatakan ana waladud dabihain. Saya putra orang yang disembelih, dua orang putra. Saya putra dari dua orang yang disembelih atau yang dikorbankan. Yang pertama siapa? Nabi Ismail ini adalah orang yang semua orang Arab tahu. Beliau adalah orang yang mau dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza taro. Maka ya abatif almatuk marsatajiduni insyaallahu minas syabirin. Hei putraku, aku oleh Allah diperintah untuk menyembelih kamu. Menurut kamu gimana? Nabi Ismail itu beliau punya julukan ad-dabi, orang yang dikorbankan, orang yang disembelih. Karena beliau sudah nyata disembelih. Jadi kita jangan pernah menganggap ketika Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail itu enggak jadi. Jangan. Karena para ulama mengatakan begini. Kalau difahami Nabi Ibrahim beliau itu belum sempat menyembelih Nabi Ismail, berarti beliau belum melakukan perintah Allah. Beliau itu sudah menyembelih. Sudah diasah, sembelih, ternyata nggak apa-apa. Diasah lagi, sembelih lagi. Ya Pak ya? Jadi beliau itu sudah melakukan perintah Allah. Maka Nabi Ismail itu beliau mendapatkan julukan ad-dabi. Lalu orang yang menjadi leluhur Nabi yang juga disembelih, selanjutnya siapa? Ialah Abdullah, ayah Nabi Muhammad itu punya julukan ad-dabi. Yakni sejarahnya li'anna Abdul Muthalib lamma aroda hafaro bi'ro zamzamin yamna'uhu Quraisyun wa aduhu walam yakun idzaka walatun illal Haris. Jadi dulu itu di Mekah itu diserang satu kabilah besar. Maka orang-orang Mekah itu karena nggak bisa melawan, mereka mengungsi. Agar orang-orang tidak menguasai sumur Zam-Zam, sengaja sumur Zam-Zam ditutup. Jelas ya, sengaja sumur Zam-Zam ditutup. Setelah Mekah aman, orang-orang Quraisy itu kembali lagi ke Mekah. Mereka ketika kembali ke Mekah nggak bisa menemukan kembali sumur Zam-Zam letaknya di mana. Saya ulangi, nggak bisa menemukan kembali sumur Zam-Zam karena sudah terlanjur ditutup pasir. Saat itu kemudian kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib beliau mimpi. Dalam mimpinya ditunjukkan letak sumur Zam-Zam. Ternyata tempat yang dimaksud itu adalah tempat pengorbanan orang-orang Quraisy pada masa itu. Maka ketika Abdul Muthalib mau menggali untuk ditemukannya sumur Zam-Zam, semua orang menentang. Karena itu tempat yang disakralkan bagi mereka. Sampai mereka menyakiti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib saat itu dia nggak ada yang membantu. Dia tetap ngotot menggali itu, orang Arab nggak ada yang membantu. Akhirnya beliau hanya dibantu putranya satu-satunya saat itu bernama Haris. Di depan Ka'bah, sejarahnya begitu. Di depan Ka'bah Abdul Muthalib dia nada. Ya Allah, kalau engkau memberikan aku 10 putra, gara-gara menggali sumur cuma 2 orang berat.
Kalau engkau memberikan aku 10 putra, salah satu putraku akan aku korbankan untukmu ya Allah. Maka beliau akhirnya menggali sumur Zam-Zam, maka ditemukan. Yang menemukan sumur Zam-Zam setelah hilang itu adalah Abdul Muthalib. Jadi mengenal sejarah Nabi itu menjadi bagian yang harus kita ketahui. Saya ulangi, sejarah Nabi itu kita harus tahu. Maka setelah itu Abdul Muthalib itu dia oleh Allah diberi putra yang banyak. Ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada banyak pokoknya putranya itu. Yang salah satunya adalah Abdullah. Jelas ya Pak ya? Nah, salah satunya bernama Abdullah. Lalu setelah dia punya 10 putra, dia itu teringat dengan nadarnya. Kan orang kalau nadar itu wajib. Nadar itu kalau dalam konteks hukum, perkara yang sunnah bisa jadi wajib. Tapi kalau perkara yang wajib nggak bisa lagi dinadar. Kalau perkara yang makruh atau haram nggak bisa. Contohnya, ya Allah aku nadar, kalau engkau memberikan aku kesembuhan, aku akan sholat 5 waktu. Ini nadarnya nggak sah. Karena tanpa nadar pun sholat sudah wajib. Tapi kalau ya Allah, kalau engkau memberikan aku kesembuhan, aku akan puasa Senin Kamis 1 bulan. Puasa Senin Kamisnya jadi wajib. Itu dalam hukum nadar. Tapi kalau ya Allah, aku nadar, pokoknya kalau engkau memberikan aku kesembuhan, aku akan melakukan perkara makruh. Ini nggak sah. Apalagi haram. Nah, dalam hal ini beliau karena beliau sudah nadar, maka beliau itu membawa 10 putranya. Ini sejarah tentang Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Maka pada saat itu diundi. Ketika diundi, ternyata itu setelah nama anaknya semua dikumpulkan di satu tempat diundi, keluarlah nama Abdullah. Ya, keluar nama Abdullah. Pada saat keluar nama Abdullah itu, maka Abdul Muthalib sudah mau menyembelih ini Abdullah, mau dikorbankan karena dia sudah nabi. Dalam sejarah Arab, menguburkan anak perempuan, membunuh anak perempuan itu hal yang biasa. Tapi mengorbankan atau membunuh anak laki-laki tidak pernah terjadi dalam bangsa Arab. Saya ulangi ini. Mereka itu kalau istrinya melahirkan, anaknya kok laki-laki dianggap itu aset. Makanya Rasulullah itu kenapa dicibir dengan julukan Abtar? Karena semua putra-putra Rasulullah wafat. Kan inna syani'aka huwal abtar. Makna abtar itu buntung. Karena Rasulullah punya putra Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, ini kan wafat semua. Maka orang-orang mengatakan itu Muhammad abtar. Karena nggak punya anak laki-laki. Tapi kalau menguburkan anak perempuan hidup-hidup itu biasa. Dalam satu riwayat itu Umar, beliau itu ketika sholat, seringkali ketika salam ke kanan itu nangis. Assalamualaikum warahmatullahi, ini seringkali nangis. Maka orang tanya, Umar, kenapa kamu kalau salam ke kanan seringkali nangis? Saya teringat kebodohan saya dulu waktu jahiliyah. Dia pernah menguburkan putrinya hidup. Itu Umar itu. Ya karena ini kan masa jahiliyah. Maka ketika Abdul Muthalib ingin mengorbankan putranya, semua orang menentang. Sampai akhirnya dijadikan atau diberikan solusi, udah putramu ditebus saja. Di dalam kitab Ish'adur Rafiq, dan ini di dalam banyak kitab sejarah disebutkan. Akhirnya Abdul Muthalib itu menebus nyawa Abdullah. Diundi. Nama Abdullah dengan 10 onta diundi. Tetap keluar nama Abdullah. Abdul Muthalib dia berkata, aku tambah 10 onta lagi sampai Allah ridho, putraku aku tebus dengan onta. Ketika 20 onta melawan Abdullah diundi, keluar nama Abdullah. Ditambah 10 onta lagi, tetap keluar nama Abdullah. Ditambah 10 onta lagi sampai 100 onta, baru keluar nama onta.
Makanya di dalam Islam nyawa itu dihargai dengan 100 onta. Saya ulangi ya. Anda lihat kalau dalam umpamanya kasus pembunuhan di Arab Saudi sebagainya, itu nilai tebusannya itu 100 onta. Karena itu ketika Abdullah ditebus itu Allah ridho dengan 100 onta. Abdul Muthalib belum yakin, undi 3 kali lagi, kalau masih keluar nama Abdullah aku tambah sampai Allah ridho. Diundi setelah itu 3 kali tetap keluar nama onta. Akhirnya Abdul Muthalib menebus nyawa Abdullah dengan harga 100 onta. Setelah itulah Abdullah mendapatkan julukan Ad-Dabi, orang yang dikorbankan. Lah Rasulullah beliau bangga dengan leluhurnya. Ana waladud dabihaini. Saya ini putra 2 orang yang dikorbankan. 1 Ismail, 2 Abdullah. Jelas ya Pak ya? Lah kenapa ini penting? Karena Rasulullah beliau itu untuk diakui sebagai seorang nabi harus bisa membuktikan dia punya garis keturunan Nabi Ibrahim alaihis. Jelas ya Pak ya? Maka kalau menyebut nama Nabi Muhammad itu senantiasa di kitab disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay sampai seterusnya sampai Ismail. Jelas ya? Nah ini pembahasan kita berkaitan makna. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku tahu, aku yakin, aku membenarkan dan aku mengimani bahwa Nabi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hashim, putra Abdul Manaf, putra Qusay itu adalah Rasulullah, itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Nah ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kami lanjut, dari jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin karena ini kan masih membahas masalah makna syahadah ya. Masalah tentang fikih seperti kemarin berkaitan sholat nggak apa-apa. Tidak ada? Silahkan. Iya. Iya. Jadi saya berpikir dengan kalau apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah salah satu yang perintahnya. Nah, tapi kenapa waktu Rasulullah menggerakkan tangan ini? Jadi menggerak-gerakkan tangan itu ini menurut Imam Baihaqi. Imam Baihaqi itu adalah ulama ahli hadis. Beliau menyatakan hadis Nabi yang beliau ketika isyarah diam dengan ketika beliau isyarah menggerak-gerakkan itu sama-sama sahih. Saya ulangi, itu banyak dinukil. Pendapat Imam Baihaqi itu banyak dinukil dalam kitab Al-Bajuri, dalam kitab banyak itu. Karena beliau itu tidak hanya sebagai ahli hadis, beliau sebagai ulama pakar fikih madhab Syafi'i. Itu Imam Baihaqi. Maka dalam konteks hukum, bila orang asyhadu alla ilaha illallah dia diam, atau asyhadu alla ilaha illallah dia menggerak-gerakkan, ini sama-sama diperbolehkan. Jelas ya? Rasulullah kok menggerak-gerakkan itu kan pasti ada perintah. Pun ketika Nabi diam kan ini juga dari Rasulullah. Jadi begini Pak, kalau kita membaca sejarah Nabi, mempelajari sejarah Nabi, hal seperti ini tidak aneh.
Anda jangan mudah kagetan. Kenapa? Rasulullah itu sehari semalam sholat kira-kira berapa kali? Kan banyak. Kemudian Nabi itu dalam sepanjang hidupnya itu sholat berapa kali? Dan Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka ketika Nabi sholat, para sahabat itu banyak yang memperhatikan sholat Rasulullah. Nah, dalam satu waktu kadang Nabi diam, dalam waktu yang lain Nabi gerak. Kan Nabi sholatnya enggak hanya sekali, 2 kali. Mungkin yang diam beliau ada satu hal, mungkin yang gerak juga ada satu hal. Tapi dalam hadis kami pastikan ada 2 hadis. Maka orang yang diam dan orang yang gerak itu sama-sama boleh. Cuma di dalam kitab Al-Bajuri, syarah kitab Fathul Qorib dijelaskan. Para ulama lebih cenderung memilih yang diam. Ini sama-sama boleh ini. Artinya yang diam ya dari Nabi, yang gerak ya dari Nabi. Contohnya itu, Anda baca kitab Hadis Syama'il Muhammadiyah. Nabi itu beliau kalau minum kadang ya duduk, kadang ya berdiri. Ya karena orang kalau minum sehari berapa kali? Ya kalau Nabi minumnya cuma sekali, Nabi minumnya duduk. Nah, orang minumnya berapa kali? Kalau di perjalanan gimana? Ketika dalam perang butuh minum juga bagaimana? Duduk dulu, ini kan repot. Makanya dalam hal ini ulama mengatakan diam dan gerak sama-sama boleh. Cuma para ulama menganjurkan hendaknya yang dipilih diam. Karena ini memudahkan orang untuk khusyuk. Jelas ya? Yang diam itu dari Nabi, yang gerak juga dari Nabi. Cuma ulama menganjurkan diam agar lebih memudahkan khusyuk. Dan kadang ada orang itu terganggu dengan gerak tangan kita. Sampai ada jamaah itu, Pak Ustadz, saya tuh kalau ada orang di samping saya tangannya gini, saya tuh merasa terganggu. Boleh enggak ketika sholat saya pegang gini Pak Ustadz? Ini kan repot kan. Tapi kami pastikan secara hukum sama-sama boleh. Dan ini sama-sama dari Rasulullah. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi? Kemudian tadi kita itu kan ada orang di saat mulai dia tahiyat langsung dia yang kedua ketika membaca Ya. di situ pengertian dengan di situ Jadi di dalam hadisnya itu Rasulullah memakai kata yuharrikha. Saya ulangi. Jadi pemaknaan menggerakkan dengan menggerak-gerakkan itu dari kalimat yuharrikha. Yuharrikha itu dari sahabat Wa'il yang menurut Imam Al-Baihaqi dinyatakan sahih juga. Rasulullah yuharrikha, menggerak-gerakkan telunjuknya. Kenapa dimaknai dengan menggerak-gerakkan, bukan menggerakkan? Karena memakai kata yuharrikha. Harroka yuharriku tahrikan. Lah itu karena lafadznya itu memakai kata harroka. Jadi ini maknanya memang faedah umpamanya. Rasulullah umpamanya wayah rikuha, Nabi menggerakkan. Kalau memakai kalimat wayah rikuha menggerakkan, tapi kalau yuharrikha memang secara lafadz itu menggerak-gerak. Nah itu tapi kembalinya ke gramatika. Orang ketika dia memakai kalimat koma dengan istakoma itu kan maknanya beda. Jelas Ustaz ya? Jadi memaknai menggerak-gerakkan itu karena hadis Rasulullah yang menggerakkan telunjuk itu memakai kalimat yuharrikha. Yang itu secara ilmu gramatika, ilmu sorof itu menggerak-gerakkan. Kalau menggerakkan saja itu kalimatnya bukan yuharrikha, tapi
wayah rikuha, dan Nabi menggerakkan. Kalau ini satu kali, saya ulangi nih. Jadi begitu, memaknai kalimat hadis itu harus paham gramatika. Anda kalau hanya baca terjemahan itu nggak tampak. Tapi kalau kita paham gramatika, oh kalimatnya ini maka dimaknai begini. Jelas ya, seperti ini. Maka maknanya memang menggerak-gerakkan. Itu maknanya taksir. Kalau dalam ilmu sorof itu fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan bahwa itu udah pembahasan masalah sorof. Jelas ya, seperti itu. Cukup ya, waktunya habis lagi. Tapi semoga ini bisa bermanfaat. Bahwasanya kesimpulan kajian kita pada malam hari ini, orang ketika dia membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya saya tahu, saya iman, saya membenarkan, dan saya meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay adalah Rasulullah, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.